engkau mendapatkan makananmu, kepada Hawa dengan kesakitan engkau melahirkan anak-anakmu, dan kepada ular kepalamu akan direbutkan, tetapi engkau akan memasuk bumi keturunan Hawa. Kejadian 3 ayat 15, 16, dan 17. Kita melihat bahwa sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman kepada ular, kepada Hawa, dan kepada Adam, kita melihat janji pengharapan bahwa manusia itu tidak ditinggalkan oleh Allah di dalam dosa, penderitaan, dan keterpurukan. Kita melihat secercah harapan yang masih Tuhan berikan kepada manusia. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu nilainya sangat tinggi. Memang pada mulanya Allah menciptakan malaikat-malaikat, dan kemudian baru menciptakan manusia. Dan manusia itu sedikit lebih rendah dari malaikat. Jadi nilai manusia itu sangat tinggi. Tadi dalam pelajaran filsafat kita bahas kan bagaimana Tuhan menyembuhkan atau mengusir orang yang dirasuk setan, roh setan itu dari orang, dan boleh masuk ke 2000 ekor babi. Itu harganya berapa itu 2000 ekor babi? Bisa ratusan juta ya gitu. Tapi Tuhan mengizinkan bahwa roh setan itu masuk ke babi supaya orang itu sembuh. Jadi Tuhan tidak merendahkan jiwa manusia, tetapi akan meninggikan dan memuliakan. Adam dan Hawa dengan penuh pengharapan menantikan kelahiran Mesias. Jadi mereka tahu akan datang Mesias yang akan menebus kesalahan mereka, akan memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk bisa kembali ke dalam Taman Eden, karena mereka sudah diusir dari keluar dari Taman Eden. Tetapi waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Mereka berpikir, wah, anak kami yang pertama Kain, dia akan menjadi Mesias, pikir mereka. Tetapi diperlukan lewat waktu 4000 tahun lamanya sebelum Mesias itu lahir menjadi manusia berdaging dan hidup di tengah-tengah manusia. 4000 tahun, bayangkan, baru janji itu digenapi dengan kelahiran Yesus. Lalu pertanyaannya, kenapa harus 4000 tahun? Kenapa harus 4000 tahun? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Pak Niko mungkin, kenapa harus 4000 tahun Pak Niko? Mungkin ada yang tahu, kenapa harus 4000 tahun baru Mesias itu menjelma menjadi manusia, lahir di Bethlehem? Nubuatan Yesaya memang datangnya kejadian baru. Iya, nubuatan Yesaya sudah menubuatkan. Pak Dr. Simon. Kedatangan Yesus itu pada waktu dia dibutuhkan. Pada waktu dalam dunia waktu itu sangat gelap. Iya, betul. Jadi Yesus sebagai terang datang untuk membantu manusia supaya berjalan pada jalan yang benar. Iya. Terima kasih Pak Dr. Simon. Tepat yang dikatakan oleh Pak Dr. Simon. Kenapa diperlukan waktu 4000 tahun baru Mesias itu datang? Jadi dari sejak Adam dan Hawa berdosa hingga ke tahun 4000 banyak terjadi atau banyak tokoh-tokoh yang setan buat seolah-olah menjadi Mesias tiruan, penyembahan matahari yang dimulai dari Semiramis, Nimrod dan Semiramis, lalu melahirkan anak Tamus. Itulah menjadi cikal bakal penyembahan matahari. Jadi setan tahu kan tadi ular itu ketika dikutuki oleh Allah, engkau akan menjalar dan makan tanah seumur hidupmu. Dia tahu nanti Mesias akan lahir, cuma tidak tahu kapan lahirnya.
Dan selama Mesias itu belum menjelma menjadi manusia, setan ini membuat Mesias tandingan, Mesias palsu, Mesias tiruan. Sehingga banyak agama di dunia ini, semua mau menyatakan sanggup untuk kami kembali ke Taman Eden. Tapi Tuhan sendiri yang sejati, yang asli, 4.000 tahun baru muncul Mesias yang sejati. Kemudian ketika Yesus menjelma menjadi manusia itu dalam pemerintahan superpower dunia, yang mana superpower dunia 4.000 tahun pada zaman Roma, Kaisaran Roma. Jadi kalau kita lihat patung Daniel, Nebukadnezar itu kepala Babylon, emas, dada perak Media Persia, perut tembaga Yunani, dan kaki besi adalah Roma. Dan pada zaman besi inilah Mesias itu lahir. Yesus itu lahir di bawah kekuasaan Kaisar Tiberius. Ada dalam kitab Lukas ya. Jadi Yesus lahir, tadi dikatakan oleh Pak Dr. Simon, ketika dunia ini begitu gelap, ketika nilai manusia itu paling rendah serendah-rendahnya. Pada zaman pemerintahan Roma itu manusia itu hampir tidak ada harganya, dijadikan budak, dijadikan pemuas hawa nafsu. Pada masa kekuasaan Roma inilah Yesus lahir, guna memberikan suatu kehidupan yang sempurna. 33 tahun Yesus hidup di muka bumi ini. Dia menghidupkan suatu kehidupan sempurna tanpa dosa. Dan di akhir kehidupannya yang 33 tahun itu dia harus apa? Mengorbankan dirinya mati sebagai penebus manusia. Jadi Yesus peranannya pertama menghidupkan suatu kehidupan yang sempurna tanpa dosa. Kemudian kedua, di akhir kehidupannya yang sempurna itu dia harus mati sebagai penebus dosa manusia. Itu misi Yesus. Makanya tadi dalam diskusi sekolah sahabat kita di kelasnya Pak Buntaran, kenapa misi Yesus itu tidak melepaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma? Karena bukan misinya. Orang Yahudi berharap Mesias yang datang itu melepaskan kami dari penjajahan Roma. Tapi misi Yesus bukan melepaskan penjajahan orang Yahudi dari penjajahan Roma, melainkan misi Yesus itu menebus manusia berdosa itu supaya apa? Diberikan kesempatan kembali ke Taman Eden ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari sana. Jadi beda misinya. Anggapan orang Yahudi mereka akan dilepaskan dari penjajahan, sedangkan Yesus mempunyai misi menyelamatkan manusia dari dosa. Beda misinya, nggak sama. Dalam menyelamatkan manusia, Yesus memakai diagram pelayanan bait suci. Ini mungkin sudah berulang kali saya terangkan bagaimana pelayanan bait suci itu menggambarkan langkah-langkah Allah dalam menyelamatkan manusia berdosa. Jadi rupanya Allah sendiri mengikuti metode atau prinsip atau langkah-langkah yang harus ditempuh. Jadi yang Maha Kuasa juga tidak sembarangan menyelamatkan manusia. Kamu selamat, kamu masuk neraka, kamu selamat, kamu masuk neraka. Enggak begitu caranya. Tuhan itu memberikan prinsip pelayanan penyelamatan manusia itu melalui pelayanan bait suci. Bait suci itu terdiri dari berapa bagian? 3. Ya betul, 3. Apa saja? Pelataran, ruang suci, ruang maha suci. Ya, 4. Pelataran kuat ketika korban itu dipotong, darahnya ditampung dalam mangkuk, lalu oleh imam dibawa masuk ke pertama ruang suci, dioleskan ke tanduk-tanduk mezbah pedupaan, dipercikan ke tirai yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci 7 kali. Kemudian 1 kali 1 tahun imam besar itu baru masuk ke ruang maha suci.
pada hari Grafidar. Jadi pelayanan 1 tahun itu harus berakhir sampai ke ruang maha suci. Kalau masih di pelataran itu belum selesai. Tapi denominasi Protestan pada umumnya mereka hanya mengatakan yang di pelataran korban Yesus mati di kayu salib menyelesaikan masalah dosa. Jadi mereka ada juga aliran Calvin ya. Sekali selamat tetap selamat. Tapi belum selesai, itu pun baru di pelataran, baru di halaman. Kan darah itu kan harus dibawa masuk oleh imam ke ruang maha suci. Inilah Yesus lakukan ketika dia disalib, mati dan bangkit di hari ketiga. 40 hari dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan umat percaya bahwa dia hidup. Di akhir ke 40 hari itu dia naik ke sorga. Di sorga itu ada bait suci yang sama dengan bait suci bangsa Israel. Karena Musa ketika disuruh membuat bait suci itu, dia naik ke atas gunung Sinai. Lalu Tuhan berkata apa? Buat bait suci sesuai dengan pola yang aku tunjukkan kepadamu. Jadi bait suci bangsa Israel itu hanyalah kopi salinan dari bait suci yang ada di sorga yang Musa lihat ketika dia naik di atas gunung Sinai. Jadi pelayanan menyelamatkan manusia itu harus mengikuti pelayanan bait suci. Jadi kalau Yesus hanya mati di pelataran di halaman, sudah selesai masalah dosa, itu belum selesai. Itu baru langkah pertama. Makanya Nyonya White menuliskan pelayanan Yesus dalam ruang suci dan ruang maha suci sama pentingnya dengan kematiannya di Golgota. Tapi kaum Protestan, dunia Kristen secara mayoritas mengatakan cukup kematian Yesus di kayu salib di Golgota menyelesaikan masalah dosa sekali untuk selamanya. Memang benar, tapi belum selesai sampai di situ. Ini tadi sudah dikatakan Pak Ari. Pelataran adalah tempat memotong domba. Kemudian setelah itu ada bejana pembasuhan melambangkan upacara baptisan. Ketika kita percaya Yesus sebagai juru selamat, kita harus dibaptis. Dibaptis juga banyak caranya. Ada yang dipercik, ada yang dikibarin bendera, ada yang diselamkan. Mana yang benar? Ya yang diselamkan lah, seperti Yesus diselamkan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu darah domba itu dimasukkan ke ruang suci. Ketika imam itu mengoleskan ke tanduk-tanduk mezbah berupaan dan memercikan ke tirai yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci. 7 kali dipercikan. Artinya apa? Dengan korban, dengan darah ini, tuntutan hukuman mati itu sudah dibayar dengan darah. Karena upah dosa itu maut. Dosa itu harus diselesaikan dengan darah, dengan penumpahan darah. Baru dosa itu selesai masalahnya. Dan 1 tahun imam besar itu masuk ke ruang maha suci dan dia menyediakan 2 kambing Azazel, 1 dan 1 kambing yang dipotong. Kambing yang dipotong untuk menghapus dosa, kambing Azazel untuk ditumpangi tangan. Di akhir upacara Grafira di ruang maha suci itu 1 kali 1 tahun, itu sekitar September dan Oktober ya, kalau kalender modern September Oktober. Imam besar tumpang tangan ke kambing Azazel. Semua dosa jemaah Israel pada zaman itu dipindahkan kepada kambing Azazel. Setelah selesai, kambing Azazel ini nanti dibawa keluar dari tempat bait suci ke padang belantara, dilepaskan sampai dia mati sendiri. Melambangkan apa itu kambing Azazel? Melambangkan setan. Setan yang akan menanggung semua dosa manusia seluruh dunia, karena dia biang keladinya dosa. Melambangkan setan yang nanti akan dibinasakan dalam api neraka. Jelas kan prinsip pelayanan bait suci itu harus kita pahami.
Tapi kalau denominasi ataupun pengajaran Kristen tidak mau belajar tentang pelayanan bait suci, dia nggak akan ngerti. Yaitu makanya tadi timbul pengajaran Yesus mati di Golgota sekali untuk selamanya, beres masalah dosa, sekali selamat tetap selamat. Oh, ini tentang 70 pekan ya, ketika bangsa Yahudi itu akhirnya ditolak. Bangsa Yahudi, umat Israel itu mengikuti Tuhan lebih dari 1000 tahun lamanya Tuhan menyertai bangsa Yahudi, tetapi mereka menolak terus-menerus penggenapan Mesias atau Yesus sebagai juru selamat. Mereka lebih mempercayai upacara terus tiap hari, potong domba, potong lembu. Mereka berpikir, ini darah ini bisa menyucikan kami dari dosa-dosa. Mereka tidak tahu bahwa semua upacara itu melambangkan Yesus yang nanti mati di Golgota. Jadi buat apa terus potong domba? Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib tahun 31, mayoritas bangsa Israel itu tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Potong domba, potong hewan terus, 40 tahun terus. Dari tahun 31 sampai tahun 70. Sia-sia mengorbankan hewan. Karena Yesus sudah menggenapi tahun 31, potong domba terus sampai tahun 70 ketika Ka'bah mereka dihancur leburkan oleh tentara Roma. Tidak ada lagi bait suci, tidak ada lagi pengorbanan, tidak ada lagi upacara. Dihancurkan semua. Yesus berkata tidak ada satu batu pun tersusun di atas batu yang lain. Semuanya akan dimusnahkan. Tahun 34 Masehi merupakan akhir daripada bangsa Israel menjadi umat pilihan. Ketika Stefanus, salah satu dari 7 diakon, dilontari batu sampai mati. Pada saat itulah bangsa Israel lepas dari tangan Tuhan, tidak lagi menjadi umat pilihan, tidak lagi menjadi umat kesayangan Allah. Tuhan mengalihkan berkat-berkat indah itu kepada gereja Kristen yang dibentuk oleh para rasul. Gereja Kristen yang menjadi Israel rohani. Bisa dimengerti sejauh ini? Ini berhubungan dengan nubuatan. Jadi kalau kita mengerti ini, kita tidak akan berkata, oh Israel sekarang ini masih umat Tuhan, oh nanti mereka akan mendirikan bait suci yang ketiga. Itu semua penyesatan. Tidak ada hubungan Israel sekarang dengan firman Allah, dengan penggenapan nubuatan. Karena tahun 34 itu kesempatan mereka terakhir untuk bertobat. Sekarang ini Israel ada di Timur Tengah, dan itu dibahas oleh dalam salah satu video Profesor Walter Weiss. Orang Israel yang ada sekarang itu bukan asli orang Israel, itu orang Khazar dari Eropa Timur, dan itu dibentuk oleh elit global untuk menjadi apa? Penyesatan di akhir zaman, di mana kita ini sekarang sedang hidup. Jadi kita yang nggak mengerti, kita berpikir Israel sekarang yang di Timur Tengah itu, wah itu masih keturunan Abraham, wah itu orang-orang Yahudi, anak-anak Yakub. Bukan. Kita sudah tidak tahu di mana anak-anak Yakub atau dua suku Israel yang terakhir itu ada. Yang jelas Israel sekarang itu sama dengan Indonesia, Malaysia, negara manapun itu sama saja. Bisa dimengerti? Jadi terakhir tahun 34 ya, ketika Israel secara bangsa itu lepas dari tangan Yehova sebagai umat pilihan. Sejak saat itu tidak ada lagi umat pilihan, hanya ada Israel rohani. Itulah gereja-gereja Kristen. Saya mencapai bagian akhir dari pemaparan firman Tuhan ini. Ini adalah sebuah video yang saya download dari YouTube. Ini mencakup pelayanan Yesus ya. Ada surga yang turun nanti ke bumi, ada buku-buku di surga yang mencatat semua perbuatan
visualisasi supaya kita lebih memahami. Ini durasinya 6 menit. Coba kita bisa di-play. Ada suaranya. Ya, ini menggambarkan kisah-kisah keluarga ya, di mana riwayat hidup kita masing-masing dicatat. Ini canggih ya, surga itu canggih kata mereka. Kalau kita orang-orang mati, ini gambaran tentang surga. Ini menggambarkan ketika kota Yerusalem baru, pengantin perempuan itu akan turun ke bumi dan mendarat di bukit Zaitun. Ini adalah kedatangan Yesus yang ketiga kali. Surga itu berbentuk ini ya, transparan seperti kaca. Jadi orang di dalam bisa lihat orang di luar bisa lihat di dalam. Itu mendaratnya di bukit Zaitun, di sebelah timur Yerusalem, tempat Yesus berangkat ke surga. Oh, ini bait suci yang ada dalam kerajaan surga. Yang pertama itu masuk ruang suci. Ruang suci itu terdiri dari 3 prabot ya. Meja roti sajian, meja perumpamaan, dan 7 hadiah. Ini menggambarkan pohon mahakota yang berbuah 1 bulan 1 kali, dan selama 1 tahun itu ada 12 ekor buah. Nanti kita memasuki ruang suci lebih baik yang di surga. Baik yang di surga itu dilihat oleh 3 orang ya. Pertama Musa di atas gunung Sinai, kedua oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, dan ketiga oleh Paulus. Ini mezbah pengorbanan ketika hewan dipotong di sini, mana kemudian Yesus digolgota. Kemudian masuk kita ke ruang yang suci dengan 3 perabotan tadi, meja roti, 7 hadiah, dan mezbah perumpamaan. Inilah ruang yang dimasuki Yesus ketika dia naik ke surga setelah kematiannya tahun 31 Masehi. Yesus melayani dengan umatnya di ruang suci. Menara itu dibuka dia. Ini nampaknya bait suci pada zaman Saul, Raja Saul.
meja roti berisi 6 tumpuk, ada 12 roti, melambangkan 12 suku Israel. Ini mezbah perupaan, rupa itu dibakar, melambangkan doa-doa umat. Dan kita masuk ke ruang maha suci. Di dalam ruang maha suci itu ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu berisi 10 hukum Tuhan, 2 rok batu berisi 10 hukum Tuhan, mangkuk yang berisi mana, dan tongkat Harun yang berbunga. Jadi saya terkesan melihat visualisasi ini ya, karena kalau kita membaca Alkitab kan nggak ada gambarnya. Tapi kalau ada visualisasi ini, wah begini ya nanti. Ini memang dibikinnya pakai komputer, tapi saya pikir terkesan itu saya melihatnya. Ya, itulah kurang lebih visualisasi bagaimana ke masa yang akan datang setelah kedatangan Yesus kedua kali. Kita diangkat ke surga, kemudian bumi ini sunyi senyap selama 1000 tahun. Kita membuka catatan-catatan orang berdosa yang tidak selamat selama 1000 tahun. Itu pekerjaan umat Tuhan di surga. Dan di akhir 1000 tahun itu surga akan turun ke bumi ini, dan disitulah surga dikepung oleh umat-umat yang jahat, yang tidak selamat. Lalu turunlah api dari surga membakar semuanya menjadi neraka. Itulah skenario yang dipaparkan di dalam kitab Wahyu. Kiranya pekabaran pada saat ini boleh meneguhkan iman percaya kita masing-masing bahwa kita memiliki